Kalau ditanya tentang ada kesulitan untuk merawat candi, sangat-sangat tidak. Karena kami merasa justru sangat-sangat sederhana dan itu tidak menyulitkan. Karena sebelumnya kami sudah terbiasa dengan sesaji-sesaji yang pernah kita buat untuk setiap hari. Kalau untuk jenang, kita nggak pasti. Terkadang kita hari Kliwon kita bikin. Kalau memang itu untuk bubur sengkola terkadang kita bikin, ketika etonan juga kita bikin. Terus hari-hari besar itu ya pasti kita bikin. Ganti jok bakal Mas. Ya, dan jok bakal. Kalau ekonomi ya namanya orang tani tetap masih itu ya Mas, belum apa. Tapi ya tetap bersyukurlah ada terus orang ketang sedikit. Tapi semenjak ada candi ini rasanya jadi ayem, tentrem, terus pikirannya nggak geringsang, nggak sering. Kadang kan sering apa-apa sedikit kayak emosi. Sekarang kalau mau emosi itu kayak lebih berpikir, kayak jangan emosi lah. Jadi kayak ada patokannya gitu loh Mas. Jadi ayem pikirannya. Terus lebih betah juga kalau sembahyang di depan. Rasanya kok kayak nyaman. Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Om Mawignamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Ya Nama Suha. Perkenalkan, nama saya Suyitno, alamat Desa Jatiagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Brengsewu, Provinsi Lampung. Awal mula tertarik ikut program 1000 Candi, dulu pernah kita berangan-angan itu untuk arisan, untuk membeli suatu Padmasari. Itu bagaimana? Terus tanggapan umat itu nggak ada. Jadi kebetulan kami sak rombongan itu dengan tidak sengaja kami tirtayatra bersama Mas Iwan dan akhirnya lah ketemu dengan 1000 Candi. Dari situlah ketertarikan kita itu mulai langsung muncul. Kalau untuk dari ini nggak ada yang larang sih. Kalau untuk ikut dengan program 1000 Candi ini tidak ada yang melarang. Itu murni ikhlas dari keluarga. Kalau untuk tanggapan lingkungan semuanya sangat bagus, sangat mendukung. Bahkan dari umat saudara kita yang umat non Hindu itu pun ikut membantu. Tidak murni itu semua gratis dari yayasan. Ya kalau untuk iuran transport kan memang karena jarak kita sangat jauh. Kalau untuk upacara sendiri menurut saya itu sangat-sangat tidak memberatkan dan sangat-sangat luar biasa. Kalau menurut saya, dengan yang pernah saya alami. Untuk acara Murpa Candika sendiri, kami dari Lampung itu hanya membawa satu jok bakal dengan pisang rojo. Itu saja. Kalau untuk entas-entas sendiri, memang dari keluarga kami, keluarga besar memang belum pernah mengikuti entas-entas. Kalau rencana kalau ada dari program 1000 Candi untuk melakukan tas-tas, rencana kami memang mau ikut. Kalau sebelum ke keluarga kami punya candi, kita melakukan di yang pasti kamar sentong tengah, kamar suci. Itulah yang kami lakukan.
Yang sering kami lakukan sebelum ada candi, kita hanya selalu menggunakan satu: bubur, tumpeng, jajan pasar, kinangan. Itulah yang selalu kita gunakan. Dan setelah kita mempunyai candi, oh kok ternyata sama. Apa yang kita lakukan ternyata, oh ini tahu gitu. Ternyata semuanya sama. Untuk harian kita memang melakukan sederhana. Setelah punya candi, yang pasti daharan atau kopi atau tuyo bening, itu aja. Kalau ditanya tentang ada kesulitan untuk merawat candi, sangat-sangat tidak. Karena kami merasa justru sangat-sangat sederhana. Dan itu tidak menyulitkan. Karena sebelumnya kami sudah terbiasa dengan sesaji-sesaji yang pernah kita buat untuk setiap hari. Kalau untuk jenang, kita nggak pasti. Terkadang kita hari Kliwon kita bikin. Kalau memang itu untuk bubur sengkola, terkadang kita bikin. Ketika etonan juga kita bikin. Terus hari-hari besar itu ya pasti kita bikin. Ya, dan jok bakal. Untuk usaha keseharian kami hanya seorang petani di sawah, petani padi. Kadang kita juga tanam palawija. Setelah membuat candi satu, perasaan kita menjadi dingin. Dalam keluarga kita lebih dingin dalam mengolah keluarga. Itu yang terutama. Terus yang kedua, kita lebih lebih tenang pemikiran semua. Astungkara Swaha, berkat candi kita mulai lebih ada peningkatan dibanding sebelumnya. Astungkara. Kalau dulu kita sembahyang empet-empetan, Mas, sebelum kita mempunyai candi. Dan sekarang Astungkara kita mulai berani ke depan. Itu setelah punya candi, kita Astungkara Swaha lah. Itu semuanya. Oh, semua orang akhirnya tahu. Ini loh orang Hindu. Kalau untuk anak-anak, memang sekarang anak-anak mulai suka dengan sembahyang di candi, terus maturan, anak-anak mulai suka Astungkara. Kalau pesan dari leluhur semuanya akhirnya terlihatan, Mas. Seperti contoh kita semalam, oh ini ternyata ini begini. Contohnya kayak saya dengan suka hal-hal yang aneh, misalkan kayak koin-koin tersebut toh. Memang saya suka dengan koin-koin 500-an itu, saya suka. Walaupun hanya dengan melihat tahun, itu saya sangat suka. Nggak tahu kenapa. Dan oh ternyata ini manfaatnya. Akhirnya bisa, oh ini buat berguna bagi ini nantinya gitu. Untuk entas-entas ini berguna. Ternyata uang koin 500-an ini yang dulu saya sangat suka melihat tahun, oh ternyata ini ada manfaatnya. Satu, untuk bayi bajang nih, untuk bayi bajang, oh ternyata ini. Dan semua jawaban itu terjawab, kesukaan saya ini terjawab. Justru tidak. Untuk aktivitas di pura setelah saya punya candi itu sangat tidak terganggu. Dan Astungkara semuanya berjalan lancar. Di pura kita jalan, di candi kita jalan. Justru itu menambah srada dan bakti keluarga kami. Matur suwun, Astungkara Swaha.
program 1000 candi sudah rawuh teng griya kawula matur nembah nuwun. Mugi-mugi semoga program 1000 candi bisa menyebar ke seluruh umat Hindu Jawa yang ada di Lampung, dimanapun yang umat Hindu Jawa. Dan terima kasih. Om Santi Santi. Perkenalkan, saya dari istri Bapak Mangku Suyitno. Nama saya Ibu Karmiasih. Sebelum ada candi, saya menghormati leluhurnya dengan cara di kamar tersendiri. Kan ada kamar khusus buat sembahyang. Nah, jadi di kamar itu. Nah, sekarang setelah ada candi, sekarang di depan. Sesaji yang digunakan di dalam rumah, wewedangan, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, terus air putih, suguhan yang aku masak itu semuanya. Enggak, ketika ada candi kan langsung komunikasi sama bapaknya. Pak, inilah nanti bagaimana, apakah kayak yang di dalam yang dulu pas belum ada candi apa gimana. Nah, bapaknya gini bilang, ini dibikin kayak cok bakal itu. Nah, jadi sekomplitnya yang ada bumbu dapur di dapur, terus yang aku masak semuanya, dan wewedangan itu kopi pahit sama teh pahit manis semuanya, cuman itu. Kalau ekonomi ya namanya orang tani tetap masih itu ya Mas, belum apa, tapi ya tetap bersyukurlah ada terus orang ketang sedikit. Tapi semenjak ada candi ini rasanya jadi ayem, tentrem, terus pikirannya nggak geringsang, nggak sering, kadang kan sering apa-apa sedikit kayak emosi. Sekarang kalau mau emosi tuh kayak lebih berpikir, kayak jangan emosi lah, jadi kayak ada patokannya gitu loh Mas. Jadi ayem pikirannya, terus lebih betah juga kalau sembahyang di depan, rasanya kok kayak nyaman. Sering kalau sembahyang tak kumpulin ibuku sama bapakku kan semuanya, pas hari-hari besar mesti yuk Pak sembahyang bareng di depan gitu. Bapak mamaku pun kalau diajakin mesti mau, ayo gitu. Kalau hari raya misalnya kayak tilem purnama, kalau kliwon kan sembahyangan biasa, kalau tilem purnama sering tak ajakin. Terus nanti kalau pager wesi, saraswati, nah itu. Anak-anak kan karena masih kelas 5 ya, kelas 5 kan kadang masih bandel-bandelnya. Tapi semenjak ada candi, dia sampai gini loh, bangun pagi-pagi, Mak aku mau bangun pagi mau sembahyang di depan. Itu sebelumnya tuh saya nggak suruh Pak. Nah saya tapi, kok anakku kok gitu, aku kaget ya, kok anakku gitu. Ya ampun, oh ya syukur aku gitu Pak. Terus nyapu, sering tak, kalau hari Minggu nyapu Dek, tadinya giat. Terus lama-lama ya namanya anak-anak ini lupa lagi. Pas pertamanya itu dia bilang mau sembahyang, aku lah jadinya kan kaget itu. Oh, mudah-mudahan apa yang ibu inginkan anaknya kedepannya bisa menjadi generasi Hindu yang cerdas cemerlang gitu kan Pak. Cuman sekarang sering itu loh, sering yang dulunya nggak pernah mimpi ketemu mbahnya, sekarang kok sering ketemu. Yang kemarin aja bapaknya ayahku baru meninggal, baru seminggu, 2 minggu inilah. Nah kemarin langsung mimpiin, padahal nggak pernah mimpi. Yang mbah-mbah dulu, yang Mbah Buyut dulu kan pernah jumpa. Nah udah lama sering hadir di mimpi. Apa karena ada ini ya? Aku sekarang sering mungkin kok sering, aku kok mimpi sering ketemu deh, saya nggak tahu. Enggak, justru kalau ada hari raya di Pura, kita utamakan misalnya di Pura jam 8, nah jam 7
Aku sama bapaknya, Pak, besok jam 7 kita harus di sini dulu supaya di sana nggak telat. Nah, harus diatur itu, Om. Dan juga jangan sampai nggak sembahyang di rumah. Kita harus nyempatkan. Jadi misalnya jam 8 apa jam 6 kita harus diusahain bangun pagi, saling mengingatkan mana yang bangun duluan yang itu. Aktivitas sehari-hari jualan sayuran, jualan sayur ijo-ijoan, apa itu singkong. Dulunya kan sekarang ada dedek kecil 2 tahun. Sebelum ada dedek kecil itu aku bikin kue basah. Bangun jam 2 pagi. Nah, kalau jam 5 itu udah matang keliling. Terus ada pesanan. Kalau sekarang kan udah ada dedeknya. Nah, mau bikin kue itu kan repot. Sekarang jualan sayuran, terus jual singkong, hasil-hasil tanaman dari sawah itu tetangga-tetangga kadang yang nanem tuh ditaruh tempatku, nah aku yang jualin itu. Terus bapaknya juga ya itu sambil ngolowijo di sawah, nanti sebagian aku jual. Sarannya untuk umat lain, pokoknya jangan ragu-ragu, umat Hindu semuanya di Nusantara. Pokoknya ya kita ngumpulin untuk bisa bikin candi di depan rumah. Itu benar-benar nanti jiwa kita tertata rapih, benar-benar tenang. Pesan untuk tim 1000 Candi, saya dari keluarga Bapak Suyitno benar-benar terima kasih. Pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya. Tidak nyangka sampai detik ini di depan rumah ada candi dan benar-benar bersyukur. Semoga 1000 Candi sukses, bisa lebih memperbanyak lagi dan kedepannya sukses.